Susah ya mengajukan aspirasi-aspirasi yang baik bagi pembangunan hukum, tetapi selalu gagal di DPR. Lalu siapa ini yang salah? Ini zaman Bung Karno tuh undang-undang, wah hebat, banyak lahir. Setiap ada aspirasi rakyat, undang-undang dibuat undang-undang. Zaman Pak Harto juga lumayan. Nah sekarangnya undang-undang penting nggak bisa lahir. Parpolnya nolak, DPR-nya nolak. Ketika ditanya, DPR kok nolak? Ini kan bagus, bos. Usulan agar Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu tentang perampasan aset koruptor semakin menguat. Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah suatu kebijakan yang diterbitkan oleh Presiden untuk mengatasi keadaan darurat yang memerlukan tindakan segera dan tidak dapat menunggu proses pengesahan undang-undang secara normal. Perpu memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, namun harus disetujui oleh DPR dalam waktu yang ditentukan setelah diterbitkan. Kalau aturan soal perampasan aset dianggap genting, maka Jokowi bisa menerbitkan Perpu. Juga, jika sekira terjadi resistensi atau penolakan RUU ini, tetapi keadaan genting dan memaksa terus berlangsung, Jokowi bisa menerbitkan Perpu. Kalau memang mau lebih cepat dan dirasakan adanya keperluan genting dan mendesak, Presiden bisa kembali mengajukan aturan perampasan aset ini dalam bentuk Perpu dengan alasan kegentingan yang memaksa, sebagaimana yang sudah dilakukan pemerintah pada RUU Cipta Kerja. Jika menghitung partai koalisi pendukung pemerintah di DPR, maka dengan 8 Perpu perampasan aset bakal disetujui oleh mayoritas fraksi di parlemen. Namun, hingga saat ini, pemerintah belum menyerahkan draft RUU perampasan aset beserta naskah akademiknya ke DPR. Sehingga, surat Presiden Surpres untuk membahas RUU perampasan aset, naskah akademik, dan draft RUU belum diterima DPR. Maka dari itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik dan mendorong agar draft RUU perampasan aset beserta naskah akademiknya diserahkan ke DPR sesegera mungkin. Saya Hinca Panjaitan, Prof, dari fraksi Partai Demokrat. Dapil saya Sumatera Utara 3. Kalau di kampung kami di Tanjung Balai sana, Pak Mahfud, di Asahan, kita bilang begini, jangan sampai petir menyambar di siang bolong bergelegar, hujan tak turun-turun. Kita ingin hari ini di sini memastikan hujan itu turun, yaitu perampasan aset. Begini saja Pak Mahfud, kalau itu sudah kita anggap sesuatu yang super penting, yang dalam bahasa konstitusi disebut kegentingan yang memaksa. Kalau cipta kerja aja kita maksudkan kegentingan yang memaksa, mengapa tidak perampasan aset ini kegentingan yang memaksa? Saya minta Pak Mahfud sampaikan kepada Presiden Jokowi, buat saja perpunya, supaya kita dengarkan di sini. Kalau betul-betul ini sudah kegentingan yang memaksa, supaya jangan DPR juga yang terus disalahkan, karena yang inisiatifnya itu datang dari pemerintah. Agak-agak serius sedikit lah Pak Mahfud untuk ngepranknya kan. Nah, kita prank juga Pak Mahfud ini. Mudah-mudahan besok pagi tweetnya sudah. Saya sudah lapor kepada Presiden Jokowi akan mengeluarkan Perpu tentang perampasan aset, karena kegentingan yang memaksa menyelamatkan ratusan triliun untuk bangsa dan negara. Pak Mahfud, kita sama-sama dalam membahas ini dan membongkar ini, biar petir menyambar-nyambar, kita pastikan besok pagi. Sementara itu, Senator dari Partai Demokrat Beni Kaharman mengatakan tak seharusnya Menko Polhukam Mahfud MD melempar tanggung jawab soal RUU perampasan aset ke DPR. Jangan suka cuci tangan dan lempar tanggung jawab, apalagi menyudutkan DPR. RUU perampasan aset itu masuk prioritas Prolegnas 2023 yang sudah disepakati bersama dengan DPR di Balek. Artinya DPR setuju dan disepakati yang akan mengajukan RUU-nya adalah pemerintah. Mengapa kemudian Mahfud MD desak-desak dan persalahkan DPR? Beni pun menyindir pemerintah agar lekas menerbitkan Perpu perampasan aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi.
Jika memang Presiden Jokowi memandang UU perampasan aset itu penting sebagai solusi untuk mengatasi masalah korupsi, Presiden Jokowi bisa keluarkan Perpu. Yang tidak penting seperti Perpu Cipta Kerja saja diterbitkan, apalagi Perpu terkait perampasan aset. Sedemikian parah, maka mau tidak mau Presiden harus didorong untuk menjadikan Perpu dari RUU perampasan aset ini yang rasanya nggak tahu kapan ini. Bisa ditanyakan teman DPR, kira-kira berani nggak menjamin bahwa periode ini bisa dikelar, disahkan? Saya yakin nggak ada yang berani jamin, karena korupsi sudah demikian merajalelanya dan kemudian menjadi sesuatu yang harus diberantas dengan cara-cara luar biasa. Pak Jokowi sekarang, Pak, itu didukung oleh 7 fraksi. Koalisi Pak Jokowi ini kuat betul ya. Kalau dia juga serius undang-undang perampasan aset, pasti jadi, Pak. Jadi perampasan aset itu saya hakul yakin akan kemudian mempermudah dan memperlancar pemberantasan korupsi di negara yang kita cintai. Harapan itu bertahun-tahun hilang. Tiba-tiba ada Mahfud MD. Ini secara tiba-tiba Mahfud seolah-olah diutus Tuhan untuk mencairkan suasana. Kontroversi memang. Bahkan dulu dia bilang, ya kalau malaikat masuk ke istana juga bisa jadi iblis. Ya, ini yang terjadi sebaliknya. Pak Mahfud tahu bahwa di kalangan iblis itu dia nggak boleh jadi iblis. Dia justru mesti jadi malaikat yang turun dari atas lalu mencairkan kebukuan-kebukuan di atas panggung politik. Jadi Pak Mahfud, apapun mau berselisih dengan siapapun, publik akan anggap bahwa Mahfud MD ini adalah suara rakyat. Jadi ada semacam harapan baru yang justru dihasilkan di hari-hari terakhir Pak Jokowi itu. Nah, Pak Jokowi sebetulnya masih punya kesempatan untuk regain power dia itu. Kalau dia bersama-sama dengan Mahfud lakukan public address bahwa di akhir masa jabatan saya Presiden Republik Indonesia terpilih 2 periode, menganggap bahwa bangsa ini harus menemukan kembali jati dirinya tuh, yaitu kejujuran, keadilan. Itu Pak Jokowi akan dapat kembali pujian. Dan dengan cara itu Pak Jokowi mengantarkan percaturan politik tanpa harus diintervensi kan. Jadi ada momen sebetulnya tuh supaya ya kesalahan Pak Jokowi yang mungkin dicatat oleh oposisi, oleh masyarakat sipil itu nggak akan dibongkar terlalu dalam lah kira-kira. Ini momen sebetulnya kalau kita usulkan pada Pak Jokowi, datang aja ke depan publik dan lakukan semacam radical break. Bahwa masih ada 1,5 tahun untuk memulai pemberantasan korupsi yang akan dipimpin oleh Mahfud MD. Kalau dia memimpin Pak Jokowi, nggak ada orang yang percaya lagi itu. Jadi semacam surat perintah 11 Maret pada Pak Mahfud. Tugas pelaksana mandat rakyat khusus untuk soal-soal yang korupsi semacam ini. Mahfud mampu untuk menyelenggarakan satu gerakan sosial yang betul-betul luar biasa. Kalau dikasih kekuasaan yang rada mutlak oleh Presiden, jadi saya usulkan Mahfud dikasih mandat aja sebagai atas nama negara, atas nama keadilan, atas nama masa depan. Mahfud diberi hak untuk membongkar semua kasus ini. Dan Mahfud bukan orang yang penakut kalau di backup oleh Presiden.